implikasi atau kondisional, ya, yaitu sebuah proposisi yang notasi penulisannya itu diawali dengan kata jika dan digunakan kata gabung maka, sehingga kalau ada proposisi atomi P dan Q, maka proposisi bersyaratnya menjadi jika P, maka Q, ya. Dinotasikan seperti ini: jika P maka Q. Kita gunakan garis yang satu aja, tidak double, ya, jadi satu garis kemudian tanda panah ke kanan. Nah, P-nya itu disebut sebagai hipotesis atau antecedent, atau disebut juga premis, atau disebut juga sebagai kondisi, ya. Sedangkan Q itu disebut sebagai konklusi atau konsekuen, atau bisa dikatakan seperti akibatnya, gitu. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa proposisi bersyarat atau disebut sebagai implikasi ini terbebas dari hubungan sebab akibat, ya, antara hipotesis dan konklusi. Artinya tidak mesti pernyataannya itu nyambung antara P dan Q, ya. Jadi P dan Q-nya, misalkan P-nya bisa tentang makanan, Q-nya bisa tentang keadaan cuaca, atau kebalikannya, ya. Jadi artinya bisa saja si pernyataannya itu seolah-olah antara P dan Q-nya tidak nyambung, ya. Itu tidak jadi masalah karena tidak harus berhubungan, ya. Yang penting yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai dari P dan nilai dari Q yang akan menentukan kesimpulan dari nilai implikasi tersebut. Jadi nilai kebenaran pada implikasi tergantung dari nilai P dan Q-nya, bukan tergantung dari pernyataan antara P dan Q-nya, karena antara hipotesis dan konklusinya itu independen, artinya tidak saling mempengaruhi, artinya berbebas satu sama yang lainnya. Nah, jadi tadi ya, nilai kebenarannya bukan dari penggunaan bahasa, tetapi dari nilai kebenaran masing-masing premisnya, yaitu P dan konklusinya Q, ya. Nah, seperti biasa berarti tabel kebenarannya itu terdiri dari 4 baris karena ada 2 premis, yaitu P dan Q, ya. Ada 2 proposisi atomik, yaitu P dan Q. Berarti untuk P-nya biasanya berarti benar-benar salah-salah, dan Q-nya benar salah. Nah, tolong diperhatikan di sini bahwa ketika P-nya benar, ketika hipotesisnya benar, konklusinya benar, maka nilainya adalah benar. Ketika hipotesisnya benar, konklusinya atau kesimpulannya salah, maka menjadi salah. Ketika hipotesisnya salah, kesimpulannya benar, maka bernilai benar. Dan ketika hipotesisnya salah, konklusinya bernilai salah, bernilai benar juga. Berarti kita lihat, kalau kondisinya benar tetapi kesimpulannya salah, maka itu salah, ya, gitu. Nah, berarti di implikasi dapat kita simpulkan bahwa akan bernilai salah apabila P-nya benar dan Q-nya salah, ya. Berarti yang lainnya bernilai benar, atau saya sih menyebutnya ini prinsip orang yang licik, ya. Kenapa licik? Jadi ketika dia benar dibenarkan, biasanya merasa itu benar, berarti diem, ya. Ketika dia benar disalahkan, dia pasti protes karena merasa disalahkan. Tetapi ketika dia salah dibenarkan, diam aja karena merasa ya benar aja, gitu. Tetapi ketika dia salah disebutkan salah juga, oh ya wajar, maka dia nggak benar juga, ya. Sama seperti misalkan biasanya ketika nilainya besar apapun, misalkan apakah Anda rajin atau tidak kuliah mengerjakan tugas, kalau nilainya besar ya dia akan diem aja karena merasa oh itu wajar. Tapi ketika merasa rajin tapi nilainya merasa kekecilan, pasti protes, kenapa nilainya itu kecil, padahal sudah jelas ada datanya, misal seperti itu, ya. Jadi benar apabila tidak dirugikan. Jadi Anda benar dibenarkan, ya wajar, berarti benar. Anda benar disalahkan, salah karena dirugikan. Anda dirugikan, Anda salah dibenarkan, nggak apa-apa, nggak untung, ya. Anda salah disalahkan, ya wajar juga. Jadi akan bernilai salah apabila dirugikan, ya, gitu. Atau benar apabila tidak rugi. Itu untuk yang implikasi. Nah, ini contoh saja, ya, bisa dibaca mungkin nanti. Nah,
Contoh proposisi bersyarat, misalkan jika saya lulus ujian maka saya mendapat hadiah dari ayah, berarti P-nya itu lulus ujian, Q-nya hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius maka alarm akan berbunyi, berarti ini adalah P-nya, ini konklusinya, akibatnya yaitu alarm berbunyi ya. Kemudian jika Anda tidak mau mendaftar ulang maka Anda dianggap mengundurkan diri, berarti hipotesisnya adalah tidak mendaftar ulang, kemudian konklusinya, kesimpulannya mengundurkan diri ya. Kemudian jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia maka 1 dikali 2 adalah 2. Nah ini yang disebut dengan tadi ya, makanya bisa jadi P-nya itu tentang apa, kemudian Q-nya tidak tentang apa, tidak nyambung ya, tidak jadi masalah, karena nanti yang untuk menentukan nilai kebenarannya tinggal dicek aja ini betul tidak Jakarta adalah ibu kota Indonesia, betul ya. 1 dikalikan 2 betul tidak 2, betul, berarti ini benar, ini pernyataan benar, hipotesis benar, berarti kesimpulannya adalah benar. Tetapi ketika 1 dikalikan 2 adalah 5 karena salah, berarti ini kesimpulannya menjadi salah ya gitu. Misalkan Jakarta adalah ibu kota Singapura gitu, maka 1 dikalikan 2 adalah 2, ini juga benar karena kesimpulannya itu benar. Nah, proposisi bersyarat implikasi dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Jadi kata hubungnya tidak hanya jika dan maka, bisa juga jika P, Q, atau P mengakibatkan Q ya, atau Q jika P, P hanya jika Q, P syarat cukup untuk atau agar Q, kemudian Q syarat perlu untuk P, dan Q bila mana P ya. Ini contohnya, misalkan jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur, jika tekanan gas diperbesar mobil melaju kencang, kemudian es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan ya. Ahmad bisa mengambil mata kuliah terima bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika distrik ya. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok ya. Kemudian syarat perlu bagi orang Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Dan terakhir, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi ya. Berarti Q bila mana P ya, berarti ini Q-nya, ini adalah P-nya. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini kalau misalkan diminta diubah ke dalam bentuk dasar, yaitu jika P maka Q, Anda tentukan dulu P-nya apa, Q-nya apa, dilihat dari kata hubung ini ya gitu. Contoh misalkan seperti ini, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika distrik. Berarti kita lihat ke bentuk dasarnya, P hanya jika Q, berarti kata-kata sebelum hanya jika itu adalah P-nya, berarti ini Ahmad sampai bahasa formal, berarti itu adalah P-nya. Setelah kata hanya jika itu adalah Q-nya, berarti diperoleh P-nya ini, Q-nya ini. Nah sekarang gimana notasi umumnya, yaitu jika P maka Q-nya ya, berarti tinggal diawali dengan kata jika. Berarti jika P-nya Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka Ahmad sudah lulus mata kuliah matematika distrik. Bisa dipahami ya itu caranya gitu. Ini juga sama, berarti Anda tinggal lihat saja. Nah misalkan seperti ini, ubah proposisi bawah ini ke dalam bentuk proposisi jika P maka Q, banjir bandang terjadi bila mana hutan-hutan ditebangi. Berarti kita lihat dalam bentuk yang pertama ya, yang ini berarti Q bila mana hutan-hutan ditebangi, berarti ini adalah Q-nya, banjir bandang terjadi, kemudian P-nya ini hutan-hutan ditebangi, sehingga berarti kita ubah jika hutan-hutan ditebangi maka banjir bandang terjadi ya. Tolong berarti yang lainnya Anda baca aja baik-baik. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan seperti ini, misalkan X itu Anda berusia 17 tahun, yaitu Anda memperoleh SIM ya. Kemudian ada pernyataan seperti ini, hanya jika Anda berusia 17 tahun maka Anda dapat memperoleh SIM. Yang diminta itu dalam bentuk notasi implikasi. Nah kalau seperti ini berarti kan Anda lihat di sini ada kata hanya jika, berarti sama seperti tadi
implikasinya ya, maaf, bukan notasi ke dalam notasi implikasi. Notasi itu berarti dalam ekspresi logikanya ya gitu. Nah berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk umumnya. Ini kan belum dalam bentuk jika P maka Q, kita ubah ke dalam bentuk jika P maka Q-nya ya gitu. Nah berarti yang ini bisa pernyataannya itu diubah menjadi Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun ya. Berarti kalau begitu berarti Anda memperoleh SIM-nya itu adalah Y, kemudian Anda berusia 17 tahunnya itu adalah X. Berarti pernyataan ini berarti Y hanya jika X gitu ya. Ini kan Y-nya hanya jika X ya gitu. Karena bentuk dasarnya itu kan P hanya jika Q, berarti Y hanya jika X. Notasinya seperti itu. Jadi sama, berarti dilihat P dan Q-nya apa, kemudian ubah ke dalam bentuk umumnya. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, baca aja. Kemudian sekarang bagaimana kalau seperti ini? Misalkan tunjukkan bahwa jika P maka Q ekivalen secara logika dengan negasi P disjungsi Q. Nah kalau ditanyakan seperti ini kita buat tabel kebenarannya saja. Berarti kita buat tabel kebenaran, di sini ada dua proposisi atomik yaitu P dan Q. Kita buat P, Q, kemudian negasi P, kemudian negasi P konjungsi Q, kemudian jika P maka Q ya. Berarti untuk yang P ini berarti 1100, untuk yang Q 1010, negasi P berarti kebalikan dari P. Kemudian jika P maka Q, ingat berarti bernilai salah jika tidak rugi, berarti ini ya. Kemudian negasi P disjungsi Q, negasi P disjungsi Q, berarti ini karena disjungsi berarti kalau ditemukan angka 1 maka hasilnya 1, berarti 1 1 1. Berarti kita lihat di sini bahwa tiap barisnya memiliki nilai kebenaran yang sama antara ini dan ini. Berarti baris 1 sama-sama 1, baris 2 sama-sama 0, baris 3 dan 4 sama-sama 1 ya. Berarti nilai kebenarannya sama, sehingga berarti kalau begitu kita bisa menyatakan bahwa jika P maka Q itu ekivalen dengan tidak P atau Q. Jadi nilai ini ekivalen dengan nilai ini. Sekarang apa negasi dari jika P maka Q? Nah, untuk memudahkan kita, karena kita sudah tahu bahwa nilai ini ekivalen dengan tidak P dan Q, maka berarti negasi aja, negasi dari ini, negasi dari tidak P atau Q. Tadi kan dari sini kita mengetahui bahwa ini ekivalen dengan ini, yang ini ekivalen dengan ini. Berarti kalau ditanyakan negasi ini sama dengan kita mencari negasi ini, betul tidak? Sama dengan kita mencari negasi ini, gitu ya. Nah, berarti kita tinggal buat tabel kebenarannya yang ini saja. Berarti tinggal ditambah saja di sini negasi dari negasi P ya, negasi P disjungsi ya, disjungsi Q, disjungsi Q, disjungsi Q. Disjungsi Q. Nah berarti kalau begitu berarti negasi dari sini berarti jadi dari 0 1 0 0 ya. Nah kalau dikalikan menggunakan hukum De Morgan jadi apa? Berarti negasi dikalikan negasi P berarti jadi P, kemudian negasi dikalikan disjungsi jadi konjungsi ya. Kemudian negasi dikalikan Q berarti jadi negasi Q gitu. Jadi negasi dari jika P maka Q adalah P konjungsi negasi Q. Jadi ini adalah negasi P konjungsi negasi Q gitu. Bisa dipahami ya, itu tadi nilai kebenarannya. Nah sekarang bagaimana kalau ada seperti ini, misalkan di pasal
baru itu ada dua kios yang memiliki moto pedagang yang pertama barang bagus tidak murah, dan pedagang yang kedua barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto ini sama? Nah, untuk mengecek apakah kedua moto ini sama atau tidak, berarti kita gunakan hipotesis. Berarti kan seolah-olah pernyataan ini menjadi jika barang bagus maka barang tidak murah, jika barang murah maka barang tidak bagus, ya. Nah, berarti di sini berarti kita tentukan P-nya, premisnya barang itu bagus dan konklusinya barang itu murah, ya. Sehingga tadi berarti pernyataan untuk pedagang pertama menjadi seperti ini. Berarti kita buat ekspresinya kan, jika barang itu bagus maka barang tidak murah. Berarti menjadi jika P maka tidak Q, karena di sini ada kata tidak, maka barang itu tidak murah. Tadi kan barang bagus, tadi pernyataannya yang pertama, barang bagus tidak murah, ya, gitu. Berarti ada kata tidaknya, berarti ekspresi logikanya menjadi seperti ini. Kemudian moto pedagang yang kedua, jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus. Berarti jika Q maka tidak P, ya, seperti. Nah, baru kita buat tabel kebenarannya. Yang ekspresi tadi berarti ada dua premis, yaitu P dan Q. Berarti kita cari negasi P-nya, kita cari negasi Q-nya. Kemudian ekspresi jika P maka tidak Q, dan jika Q maka tidak P, ya. Nah, berarti untuk negasi P kebalikan dari P, untuk negasi Q kebalikan dari Q. Kemudian jika P maka tidak Q, berarti yang ini saja, yang ini, ya. Berarti yang kita lihat kolom yang pertama dan kolom yang keempat. Tolong diperhatikan, di sini tidak bersifat komutatif, artinya tidak boleh penulisannya terbalik. Kalau penulisannya terbalik maka hasilnya itu akan berbeda. Berarti Anda bacanya dari sini, Anda benar disalahkan, berarti kan jadi salah, ya, Anda rugi. Anda benar dibenarkan, wajar, benar. Berarti Anda salah disalahkan, wajar juga. Anda salah dibenarkan, berarti untung, ya. Berarti ini yang salah. Sekarang yang untuk yang jika Q maka tidak P, berarti yang kita lihat yang Q dan P. Berarti bacanya dari sini jangan salah, ya. Anda benar disalahkan, berarti salah. Anda salah disalahkan, wajar. Anda benar dibenarkan, wajar juga. Anda salah dibenarkan, benar juga. Berarti kita lihat kedua ini tiap barisnya nilai kebenarannya itu adalah sama, ya. Itu sehingga kalau begitu kita bisa tuliskan bahwa ekspresi jika P maka tidak Q dan ekspresi jika Q maka tidak P itu adalah ekivalen. Berarti artinya kedua moto tersebut sama. Bisa dipahami, ya. Nah, hal seperti itu tolong diperhatikan, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam algoritma? Di algoritma kan ada struktur decision, ada struktur if, ada struktur if, ya, gitu. Ada struktur if. Nah, apakah sama atau tidak? Nah, memang secara sepintas kelihatan seolah sama, tetapi sebetulnya kalau dalam pemrograman kan di sini ada proses pengecekan cek, ya, yaitu kondisinya terpenuhi tidak. Jika kondisinya terpenuhi maka berarti akan dilaksanakan perintah berikutnya atau pernyataan berikutnya, ya, gitu. Nah, sedangkan di dalam yang logika tadi, implikasi tadi, tidak ada proses untuk pengecekan. Yang jelas di sini apabila nilai konklusinya benar, kemudian nilai hipotesisnya benar, konklusinya disalahkan, maka berarti itu salah, ya. Jadi pernyataan if then pada pemrograman itu bukan proposisi, karena tidak ada koresponden antara pernyataan tersebut dengan operator implikasinya. Karena di sini jadi intinya perintah berikutnya akan dilaksanakan apabila kondisi ini terpenuhi, ya. Jadi tidak sama, ya, gitu. Nah, karena di sini
si compile itu nanti tidak melakukan penilaian kebenaran terhadap pernyataan if then secara logika, ya. Jadi dia hanya akan mengecek kondisi C saja. Jadi kalau C-nya terpenuhi maka ini akan dilaksanakan, kalau C-nya tidak terpenuhi maka tidak akan dilaksanakan, atau perintah di bawahnya tidak akan dieksekusi, ya gitu. Contoh misalnya seperti ini, ada pernyataan if X lebih besar dari Y, maka tambahkan X dengan 10 dan simpan nilainya di Y, ya gitu. Nah sekarang bagaimana kalau X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1? Berarti kan kita lihat 2 lebih besar dari 1, betul. Kalau 2 lebih besar dari 1, maka berarti X-nya kan 2 akan ditambahkan dengan 10, berarti jadi 12 disimpan di Y, sehingga diberi nilai Y akan berubah menjadi 12, ya gitu. Nah sekarang bagaimana ketika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5? Ketika X sama dengan 3 kan lebih kecil dari 5, maka berarti otomatis perintah ini tidak dilaksanakan, ya. Jadi berbeda dengan implikasi. Nah ini juga sama, jadi Anda tolong pelajari bagaimana cara merubah si bentuk ekspresinya, ya gitu. Ini juga sama. Nah terakhir, varian dari proposisi bersyarat itu atau varian dari implikasi ada yang disebut dengan converse, ya, atau kebalikan dari implikasi, yaitu menyatakan jika Q maka P. Kemudian kalau inverse sama dengan implikasi, cuma masing-masing premis ditambahkan dengan negasi. Jadi jika tidak P maka tidak Q. Kemudian kontraposisi sama seperti converse, tapi masing-masing premisnya menggunakan negasi. Jadi jika tidak Q maka tidak P, ya. Nah kita lihat di sini untuk tabel kebenarannya untuk masing-masing varian dari implikasi, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi, ya. Yang implikasi kita sudah tahu tidak rugi, akan bernilai salah apabila dirugikan, ya gitu. Nah untuk yang converse, jika Q maka P, berarti kita bacanya dari Q, ya. Anda benar dibenarkan, benar berarti, ya. Anda salah dibenarkan, benar juga. Anda benar disalahkan, berarti jadi salah. Jadi yang salahnya itu jadi di baris yang ketiga. Anda salah disalahkan, wajar, ya. Ini untuk yang converse. Sekarang untuk yang inverse, berarti bacanya dari negasi P, Anda salah disalahkan, berarti wajar. Anda salah dibenarkan, benar juga. Pasti benar menurut Anda. Anda benar disalahkan, berarti salah, ya. Anda benar dibenarkan, wajar, ya. Kemudian terakhir kontraposisi, jika tidak Q maka tidak P, maka berarti bacanya dari sini. Anda salah disalahkan, berarti wajar. Anda benar disalahkan, berarti salah. Nah, salahnya berarti di baris kedua. Anda salah dibenarkan, wajar juga. Anda benar dibenarkan, wajar juga, ya. Berarti kita lihat di sini bahwa implikasi nilainya sama dengan kontraposisi, dan converse sama dengan inverse, sama dengan inverse. Converse sama dengan inverse. Setiap barisnya memiliki nilai kebenaran yang sama, ya. Nah berarti kalau begitu, kalau misalkan contohnya ada, jika Amir memiliki mobil maka ia orang kaya, kalau diminta diubah ke dalam bentuk varian implikasi yang lainnya, berarti kita tentukan P-nya. Ini kan berarti P-nya, ya, ini P-nya. Kemudian Q-nya itu dia orang kaya. Berarti kalau ditanyakan converse-nya, berarti jika Q maka P, berarti tinggal dibalik aja. Jika Amir orang kaya, maka ia memiliki mobil. Oke. Kemudian inverse, kalau inverse berarti pernyataan ini tinggal menggunakan masing-masing kata tidak di premis maupun konklusinya. Berarti jika Amir tidak memiliki mobil, maka ia bukan orang kaya, gitu, ya. Sedangkan kalau kontraposisi sama seperti converse, cuma masing-masing premis dan hipotesisnya menggunakan kata tidak. Berarti kayak seperti ini, cuma ditambahkan kata tidak. Berarti jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak memiliki mobil. Seperti itu, ya. Berarti Anda harus bisa mengubahnya, ya. Ini adalah contohnya, silakan Anda baca saja. Nah ini untuk pertemuan berikutnya saja, ya, untuk pertemuan berikutnya.
Itu saja berarti untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Tolong dipelajari dengan seksama. Minggu depan berarti kita bahas di kondisional atau di implikasi, kemudian argumen dan inferensi. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Jangan lupa dan jangan bosan. Kita ketemu di minggu berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.